Selamat pagi. Ayah, gimana kabarnya pagi hari ini? Kamu kelihatan berbeda ya? Berbeda, bisa lihat kan jadi ngeliat diri sendiri. Nah, kok kelihatan lebih fresh, lebih shiny aja ya kalau lihat dari segi bibirnya gitu. Kayak lebih fresh. Tips apa sih kosnya bikin kamu tuh di pagi hari itu harus kelihatan semangat dan bugar, sehat itu? Pastinya manifesting kalau kamu ready untuk bekerja. Terus yang kedua, put on your makeup, girl. Oh, oke. Butuh proses juga. Harus pakai makeup, butuh proses untuk berada di I News Today. Ini tidak mudah ya. Tapi selain itu mungkin makeup pun juga ini ya, harus ada olahraga juga. Kamu olahraga. Aku olahraga, juga. Tapi tips untuk makeup ya, nggak usah jauh-jauh olahraga. Nggak usah kamu kan ya. bahas Tips ya. Ini pagi hari ini tips khusus dari Ayah ini ya untuk makeup ya. Apa sih untuk para wanita? Betul. Untuk para wanita harus diketahui dulu yang pertama adalah tipe wajahnya seperti apa. Terus warna yang cocok untuk warna kulitnya apa. Udah segitu aja. Iya. Untuk warna kalau aku suka memang suka yang glossy. Glossy ya. Supaya kalau pagi-pagi lebih fresh gitu. Oh gitu. Oke, itu udah tips dari Ayah. Semoga ini ya bermanfaat untuk para wanita yang nonton Iya betul. Ini kan masih jam 9:30, mungkin lagi ada yang siap-siap untuk bekerja gitu ya. Atau mungkin siap untuk masak. Masak tuh harus tampil juga nggak sih? Oh benar. Jadi makeup itu untuk cewek adalah sebuah mood booster. Untuk suaminya juga. Untuk dirinya sendiri. Untuk diri sendirinya juga ya. Betul. Tapi yang pastinya dalam I News Today ini kita tidak hanya membahas soal tips kecantikan ya Togi. Pastinya ya. Kita akan membahas banyak hal juga pastinya. Dan yang pastinya pemirsa senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan. Lumayan ya. Yang pastinya untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda semua. Ya, benar. Dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan salah satunya mengenai kondisi terkini korban kecelakaan truk dan angkot di Purworejo, Jawa Tengah. Bersama saya, Togi Sinaga. Dan saya Ayah Nufus, pemirsa inilah I News Today selengkapnya. Ya, bisa kebakaran melanda rumah dan kontrakan permukiman padat di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Ya, tangis keluarga dipecah pemirsa saat menemukan 2 penghuni rumah, bapak dan anaknya tewas terbakar di dapur. Tangis keluarga korban kebakaran permukiman para penduduk di Jalan Ampera Besar, Gang H, RT 06 RW 06, Pademangan Barat, Jakarta Utara, pecah. Insiden yang meludeskan rumah dan kontrakan merenggut 2 korban jiwa. Bapak berusia 50 tahun dan anak perempuan 22 tahun ditemukan tewas terbakar di bagian dapur. Sementara sang istri selamat namun mengalami luka bakar 70%. 2 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sementara korban luka bakar dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Ini 2 orang, bapak dan anak, seperti itu. Posisinya ditemukan di mana sudah? Posisi kita ketemukan di dapur. Penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas 3 kg. Api dapat dipadamkan 2,5 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Utara diterjunkan ke lokasi. Insiden ini mengakibatkan 5 kakak, total 13 jiwa kehilangan tempat tinggal. Sementara kasus kebakaran ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Miftah Fulgadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sempat buron 1 pelaku penganiayaan seorang nenek di Cianjur, Jawa Barat yang dituduh sebagai penculik anak ini akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Komplek Pemakaman Umum Cibeber, Cianjur. Petugas kepolisian mengamankan AK, 37 tahun, pelaku penganiayaan terhadap nenek Aisyah, 76 tahun, yang dituduh penculik anak di Kampung Legok, Bunikasi, Warung Kondang, Cianjur pada beberapa waktu lalu dan viral di media sosial.
Setelah sempat buron, satu dari dua pelaku diamankan petugas di sebuah area pemakaman di Cibeber, Cianjur, Selasa sore, yang kabur usai menganiaya nenek Aisyah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan orang yang memprovokasi, yang meneriaki korban sebagai penculik anak. Bahkan pelaku juga turut memukul korban sebanyak 3 kali. Menurut petugas kepolisian, motif pelaku didasari rasa geram dan marah lantaran banyaknya isu penculikan anak. Namun hal tersebut sebetulnya tidak pernah terjadi. Saat ini seluruh pelaku sudah diamankan petugas kepolisian. Satu DPO lagi, inisial AK sudah diamankan di daerah Cibeber, Kabupaten Cianjur, di komplek pemakaman. Dia bersembunyi di makam berarti setelah kejadian? Setelah kejadian langsung sembunyi. Nah, diduga pemakaman itu dekat rumah mertua daripada tersangka ini. Dia bersembunyi? Akhirnya melakukan penyelidikan, pengejaran, dia bersembunyi dan kami temukan di daerah pemakaman di daerah Cibeber. Sebelumnya, polisi juga menangkap pelaku Ahmad di rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Pria 50 tahun ini mengaku dirinya termakan hasutan yang menuduh nenek Aisyah 70 tahun menculik anaknya. Pelaku pun emosi hingga memukul korban di bagian wajah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP ayat 2 dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, 11 orang meninggal dunia ketika truk pengangkut pasir menabrak angkutan kota di Kali Jambe, Purworejo, Jawa Tengah. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah korban di rumah duka sebelum dimakamkan. Suasana duka dan isak tangis mewarnai kedatangan salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Mendut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang. Salah satu keluarga korban pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan. Ibu korban tidak menyangka anaknya menjadi korban kecelakaan tragis tersebut. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji, kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sekarang susah, sedih nggak ada anak saya. Pihak keluarga bersama warga melakukan salat jenazah sebelum kemudian korban dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Labrak kepada wong ya dah dikeluar ya Allah, wae kepadane acur-acur. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Desa Kali Jambe, Kecamatan Bener, Purworejo, di mana sebuah truk pasir menabrak dan menimpa sebuah angkot yang membawa rombongan guru SD asal Magelang yang hendak takziah. Dalam peristiwa itu 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Truk tronton yang melaju di jalan menurun dari arah Magelang menuju Purworejo diduga alami remblong hingga hilang kendali dan menabrak angkot di depannya. Truk terguling dan menabrak rumah warga. Dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depannya. Arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat macet saat polisi berupaya mengevakuasi truk yang ringsek. Polisi pun kini tengah selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk menabrak angkot rombongan guru yang menelan 11 korban jiwa di Purworejo, Jawa Tengah. Ya, hasilnya tidak ditemukan bekas rem di lokasi kejadian. Setelah truk berhasil dibalik ke posisi semula, Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman, serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Olah TKP berlangsung selama beberapa jam dengan petugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi. Polisi juga masih mendalami dugaan truk mengalami remblong. Nah, kemudian pada saat itu oleng, ya, dia menyalip, sebenarnya tidak boleh nyalip karena garis lurus. Menyalip. Kemudian ini apakah ini remnya blong atau tidak sempat ngerem, tapi itu akan kita dalami. Kalau melihat daripada TKP, kita belum menemukan bekas rem. Ya. Jadi nanti akan kita dalami apakah dia kaget dia tidak ngerem atau memang remnya tidak berfungsi. Nah, dari benturan tersebut sehingga menimpa daripada kendaraan yang ada di depannya. Ya. Akibat kecelakaan, terjadi kemacetan kedua arah. Polisi melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup untuk memperlancar arus kendaraan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Ya, pasti kita turut berduka cita ya atas terjadinya kecelakaan ini. Kemarin juga sempat terjadi di Padang, Sumatera Barat, kemudian terjadi lagi keesokannya. Ini juga memberikan duka yang mendalam juga untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Tapi yang pastinya ini juga harusnya ya menjadi pelajaran untuk kita semua, kemudian juga untuk para owner truk begitu ya, yang atau juga driver atau supir truk, itu juga harus menjadi pelajaran bahwa untuk tidak lalai, kemudian juga dicek seperti apa kondisi dari kendaraannya, karena memang kecelakaan truk ini cukup banyak memakan korban begitu ya di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ini menjadi evaluasi juga, sekaligus aku setuju dengan kata Aya terkait dengan mungkin owners daripada truk-truk ini atau kendaraan-kendaraan apapun, mau itu truk atau nggak mau angkutan umum, itu harus ada cek berkala dari segi rem mungkin, ban, dan juga kesehatan pada driver-driver ini. Jangan sampai ketika mereka mengemudi truk tersebut dalam keadaan mungkin sakit atau mungkin ngantuk ya, Aya ya. Betul-betul, jadi memang paling banyak kejadian adalah ya kelalaian dari supir itu sendiri, mengantuk, kemudian juga kelelahan, dan lain-lain sebagainya, sehingga memakan korban yang banyak kan dari mereka tidak bersalah dan sudah mematuhi lalu lintas, peraturan lalu lintas di tol, jalan raya. Kemudian mereka menjadi korban dari kelalaian truk dan juga supir truk itu. Tapi akibatnya kadang-kadang kita jadi serem nggak sih kalau kadang-kadang kalau kita ini bawa mobil ya, mungkin di tol, kadang-kadang kita ngeliat truk yang kadang-kadang mungkin kanan, kiri atau nggak sedikit oleng. Akhirnya kita pun juga takut. Benar. Kita akhirnya tuh mengambil kesempatan untuk mungkin kita menyelip truk tersebut, atau mungkin jaga jarak. Jaga jarak. Dan ini juga berbicara dari pengalaman pribadi ya di tol, ruas tol Jakarta Bekasi begitu ya, yang mana kebanyakan truknya juga tidak mematuhi peraturan lalu lintas, di mana mereka berada di jalur kanan dengan kecepatan yang kadang suka tinggi. Tuh, kayak gitu-gitu tuh ya. Iya, nah ini yang paling penting juga evaluasi tadi ya, seperti yang kita katakan. Nah, kita juga ingin mengetahui seperti apa sih Togi dan juga pemirsa situasi dari atau pasca kejadian ini. Kita akan segera tergabung dengan jurnalis iNews Hartoyo, pemirsa di Rumah Sakit Islam Purworejo. Ya, selamat pagi Hartoyo. Ada berapa korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Purworejo? Ya, selamat pagi. Pemirsa, untuk laporan pagi hari ini bahwa di Rumah Sakit Islam Purworejo masih ada sekitar 4 orang yang intensif dirawat. Dari 6 korban yang luka-luka tersebut kini dirawat. 3 dari teman-teman korban yang dari yang menumpang angkutan umum, sementara 2 lainnya yakni pemilik rumah, 1 suaminya sudah boleh pulang karena lukanya
bisa dirawat rawat jalan. 4 orang yang ada di Rumah Sakit Islam ini rata-rata lukanya patah tulang, kemudian masih ada trauma, kemudian juga lecet-lecet di bagian muka, tangan, kaki, dan alhamdulillah sudah teratasi. Dan ini tadi sudah bincang-bincang dengan beberapa keluarga dan dokter sudah mulai membaik. Namun untuk sopir sendiri, sopir truk yang membawa pasir ini tidak dirawat di Rumah Sakit Islam. Sopir ini dirawat di Rumah Sakit Citrowardoyo, di Rumah Sakit Umum Purworejo. Ya, Hartoyo. Ini keluar, ya. Silakan. Jadi keluarga dari korban yang dirawat di sini juga tadi sudah mulai datang, yang keluarga yang dari Magelang itu kita sempat ngobrol-ngobrol dan mereka ternyata guru-guru semua, guru-guru SD Islam di Magelang sana yang mau layat ke gurunya yang kebetulan ada di Purworejo bareng-bareng. Jadi 11 orang yang meninggal itu sekitar 10 orang yang mereka notabene setiap hari adalah guru dari SD Islam terpadu di Pertoyudan Magelang tersebut. Mereka juga tidak menyangka kejadian itu bakal atau menimpa seluruh guru-guru yang meninggal dunia di lokasi. Karena orang-orang Magelang menuju Purworejo itu sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa. Dan jalur itu memang meskipun sudah paham jalan tersebut jalan yang rawan dengan kecelakaan, namun musibah memang tidak ada yang tahu. Jadi kemarin ada korban yang menceritakan bahwa kecelakaan itu sudah berteriak, teman-temannya melihat truk muatan pasir itu berada di belakangnya, itu sudah panik, berteriak dan mencoba untuk menepikan kendaraan. Namun karena di bawahnya ada rumah yang lokasinya lebih rendah dari jalan, masuk ke dalam situ dan tidak menyangka kalau truk muatan pasir itu juga menimpa kendaraan angkutan tersebut dan pasir menimbun belasan penumpang tersebut. Demikian. Baik Hartoyo, terima kasih atas laporan Anda langsung dari RS Islam Purworejo. Selamat bertugas kembali. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. 4 jenazah korban kecelakaan maut bus antara lintas Sumatera yang terguling di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Ya, sementara pemirsa tim KNKT masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Empat jenazah korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindah dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Keempat jenazah terdiri atas Silain asal Toba Sumut, Aryudi asal Deli Serdang, Etrik Wenas asal Jakarta, dan Sri Rejeki asal Pekanbaru. Sedangkan 8 dari 12 jenazah korban tewas sudah dijemput oleh pihak keluarga. Sementara itu 35 orang korban luka masih dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Padang Panjang. Mana 4 jenazah ini pihak keluarganya belum ada yang melapor. Jadi kemungkinan karena di RSUD tidak ada alat pendingin untuk jenazah, maka kami dari pihak Polda Sumbar memperantarai supaya kondisi jenazah tidak semakin memburuk, maka kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara.
Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 3 Sumatera Barat bertindak sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT di daerah menginvestigasi kecelakaan dengan mencocokkan antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan. Tim BPTD bersama KNKT juga menggelar penyelidikan langsung di lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan saat ini. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap keselamatan kita sendiri. Busnas tersebut berangkat dari Sumatera Utara menuju Jakarta ketika mengalami gangguan pada sistem pengereman hingga bus terguling. Akibatnya 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya luka-luka. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Anda kembali di iNews Today bersama saya Aya Nufus dan juga rekan saya Togi Sinaga. Pemirsa, pagi ini Polda Metro Jaya memanggil ke-5 orang terlapor dari kasus ijazah palsu serta pencemaran nama baik dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, ke-5 orang terlapor, beberapa di antaranya mantan Menpora Rosuryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah. ke-5 orang tersebut dijadwalkan akan jalani pemeriksaan pada pukul 10 pagi ini. Dan salah satu terlapor dari kasus ijazah palsu, Rizal Fadilah, ini mengkonfirmasi akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini dan bersiap memberikan keterangan. Ya, dan bisa informasi terkini dari Polda Metro Jaya akan disampaikan oleh jurnalis iNews Camar Hainda ya. Ya, selamat pagi Camar. Apakah saat ini terlapor sudah hadir di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat pagi Togi, Ayah dan juga pemirsa. Yang seperti tadi Togi sampaikan bahwa hari ini ke-5 terlapor atas kasus isu ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini diagendakan akan dilaksanakan pemeriksaan hari ini oleh penyidik dari Diskrimum Polda Metro Jaya. Namun sampai dengan pukul 10 pagi ini kami masih memantau di depan gedung Diskrimum ini masih terpantau sepi dan belum ada pergerakan ataupun juga kedatangan, tidak ada persiapan khusus atau pengamanan khusus yang dilakukan. Namun dapat kami sampaikan bahwasanya dari ke-5 nama yang tadi Togi sampaikan, ada 1 nama yang sudah memberikan konfirmasi kepada awak media bahwa akan hadir pada hari ini melaksanakan pemeriksaan, yakni atas nama Rizal Fadilah selaku Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan juga aktivis yang akan diagendakan sebetulnya pada pukul 10 pagi ini untuk bisa memberikan keterangan, dan dirinya juga sudah mempersiapkan sejumlah bukti, diantaranya adalah video-video dari para ahli yang menyatakan dan juga memberatkan bahwasanya ijazah Jokowi beserta dengan skripsi Joko Widodo ini tidak valid karena ada sejumlah bukti yang sudah disiapkan, diantaranya adalah nomor registrasi dari ijazah, kemudian juga dari skripsi yang disiapkan. Meskipun begitu, pihak dari UGM ini sudah mengkonfirmasi bahwasanya ijazah dan juga skripsi Jokowi adalah asli. Namun tentunya hal ini akan dibuktikan di depan penyidik, dan beberapa hal lainnya seperti yang tadi disampaikan, ada 1 nama lain yakni atas nama Kurnia Triroyani, 1 dari ke-5 nama yang sudah dilaporkan oleh Jokowi pada April 2025 kemarin. Kemudian juga untuk pemeriksaan sebelumnya di mana Rizal Fadilah ini sempat mendatangi Barreskrim Polri namun sebagai pelapor pada Selasa 6 Mei kemarin atas laporan yang ia ajukan
atau aduan masyarakat pada Desember 2024. Sebelumnya Jokowi juga sudah melaporkan dan untuk pertama kalinya membawa kasus ini ke ranah hukum dan juga melaporkan ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Selain nama-nama tadi, juga ada nama Roy Suryo, kemudian juga ada Rismon Hasiholan Sianipar dan juga Dr. Tifa yang juga dilaporkan. Seperti diketahui bahwa nama-nama tersebut ini cukup vokal untuk menaikkan isu ataupun juga memberikan pernyataan bahwa Jokowi memasukkan ijazah dan juga memasukkan skripsi. Sementara untuk konteks umum dari kasus ini, seperti yang kita ketahui bahwasanya dimulai dari 2023 sampai dengan 2025, namun baru kali ini kasus ini dibawa ke ranah hukum. Dan setelah pemeriksaan ini nantinya akan dilakukan pemeriksaan lain kepada saksi-saksi di luar dari 5 nama tersebut. Sementara demikian, Togi dan juga Ayah. Baik, terima kasih Camra Henda atas informasinya melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Seorang mama terekam CCTV mencopet ponsel pengunjung toko pakaian impor bekas di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ya, meski sudah banyak pengunjung yang menjadi korban, pemirsa, namun hingga kini para pelaku ini belum juga ditangkap. Sambil berpura-pura memilih baju, seorang wanita mendekati pengunjung lain di pusat perbelanjaan Metro Atom Pasar Baru. Hanya dalam hitungan detik, pelaku mengambil ponsel korban yang diletakkan di tiang pakaian lalu pergi tanpa disadari korban. Aksi pencurian ini terekam CCTV hingga viral. Diduga pelaku memanfaatkan korban yang tengah sibuk menjajal pakaian yang akan dibelinya. Diduga pelaku beraksi bersama komplotannya yang merupakan kawanan emak-emak. Ironisnya, meski sudah banyak pengunjung yang menjadi korban pencopetan, namun hingga kini para pelaku belum juga ditangkap. Kejadian ini selayaknya jadi perhatian agar selalu waspada dan menjaga barang berharga saat berada di tempat umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Nah, ini untuk para wanita harus hati-hati ya, apalagi kosnya belanja. Ayah nih, jangan lupa sering sekali mungkin lalai, mungkin buka purse-nya jangan lupa untuk ditutup lagi. Karena itu bisa mengundang ada oknum-oknum yang melihat, wah nih iPhone terbaru nih, gimana nih gitu. Iya benar-benar. Jadi kita juga harus ada antisipasi ya dari diri kita sendiri untuk ya semoga orang-orang oknum-oknum yang tadi seperti Togi katakan tidak berani gitu ya untuk mengambil. Ya karena kita sudah ini ya, sudah berjaga-jaga. Tapi ada aja musibah, gitu ya. Ada aja celah. Jadi kan kita suka kesel sendiri. Tahu nggak gimana caranya juga? Gimana caranya? Berdoa sebelum berangkat kemana-mana. Nah, ya benar-benar supaya dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Baik, pemirsa, sementara itu di Pandeglang, Banten ini ada seorang emak-emak yang melakukan aksi penipuan modus jual minyak murah. Nah, akibat aksinya korban menderita kerugian hingga 621 juta rupiah. Polisi menggelandang Sri Rahayu 30 tahun karena melakukan aksi penipuan hingga 3 korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah di Pandeglang. Modus pelaku dengan menawarkan minyak goreng jauh di bawah harga pasaran. Awalnya pelaku memberikan pesanan minyak goreng sesuai dengan yang dipesan korban. Namun setelah korban memesan dalam jumlah yang lebih besar, ternyata minyak goreng tidak kunjung datang. Bahkan karena tidak dapat memenuhi pesanan, pelaku pun menghindar dari korban hingga dilaporkan ke polisi. Dari ketiga korban, total kerugian yang dialami sebesar 621 juta rupiah. Korban ini membeli beberapa kali minyak goreng, namun pada saat mau dikirim nanti dia mengatakan nanti akan saya kirim sekaligus, jadi bukan hanya sekali pembelian. Nah, pada saat waktu yang dijanjikan itu barang-barangnya minyak gorengnya tidak juga sampai diterima oleh pembeli itu. Atas perbuatannya, pelaku harus terjerat pasal 378 dan pasal 373 dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sidang atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto, pemirsa, kembali dilanjutkan hari ini dengan menghadirkan staf pribadi hingga satpam. Saat lagi di iNews Today.
Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Jaksa Negeri Jakarta Utara bersama pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap 2 orang tahanan yang kabur dari sel tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, Kejari Jakarta Utara meminta bantuan polisi untuk mengejar terdakwa kasus prostitusi Januar Murdianto yang kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kedua terdakwa ini kabur memanfaatkan celah di tangga dekat sel tahanan untuk melarikan diri. Mereka memanjat tangga pembatas dan melompat keluar dari tembok. Terdakwa masih mengenakan rompi dan borgol saat melarikan diri. Saat pengejaran, petugas menemukan rompi tahanan yang dibuang terdakwa. Ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap 1 terdakwa lain yang kabur bernama Dio. Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menegaskan telah menerapkan sesuai SOP dalam pengawalan tahanan. Dari 2 terdakwa ini menggunakan kesempatan, entah itu dikawal atau tidak, kami juga tidak tahu, sehingga melarikan diri. Artinya menerobos tralis pagar yang ada di Pengadilan Negeri, sehingga lari dari lantai 1 turun ke basement, lari ke gedung sebelah bukan pengadilannya, sebelahnya, akhirnya lari ke plafon. Nah, yang atas nama Dio itu karena lari di atas asbesnya jebol, jatuh ke bawah, kakinya patah, kemudian dia sembunyi di bawah kolong mobil. Kemudian yang 1 orang atas nama Januar, karena informasi juga ini dari teman kantor ini adalah lari lewat plafon lewat atap atas genteng di atap gedung sebelah, lari menuju ke seberang jalan. Jadi sehingga di sana meninggalkan rompinya, yang rompi nomor berapa. Kalau yang rompi Dio ketangkap itu ada di plafon, ada plafon. Sidang atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini. Ya, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 2 saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 saksi, yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan Satpam di kantor DPP PDIP Nur Hasan. Kedua saksi akan dimintai keterangan dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto. Hasto Kristianto didakwa memberikan uang sejumlah $57.000 Singapura atau setara 600 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam rentang waktu 2019 hingga 2020. Selain itu, Hasto didakwa menghalangi dan merintangi penyidikan Harun Masiku yang menjadi buron sejak tahun 2020. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui agenda sidang hari ini kita bergabung dengan rekan Syahreza dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, selamat pagi Reza. Apakah agenda sidang sudah dimulai dan apa menjadi agenda sidang hari ini? Silakan. Ya, baik Togi, Ayah, dan juga pemirsa. Selamat pagi untuk sidang yang melibatkan terdakwa Hasto Kristianto. Ini 10 menit yang lalu belum dimulai. Togi, Ayah, dan juga pemirsa, kami juga melihat ada berbagai persiapan yang sudah dilakukan para jaksa penuntut umum dari pihak KPK dan juga beberapa kuasa hukum dari Hasto juga sudah mulai bersiap, dan kami melihat tadi ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang juga baru masuk 5 menit yang lalu dari toilet menuju ke ruang sidang Prof. Hatta Ali tentunya pada hari ini. Dan untuk diketahui juga Togi, Ayah, hari ini adalah fokusnya pemeriksaan saksi yang dipanggil oleh JPU KPK, di mana saksinya adalah staf Hasto yang bernama Kusnadi dan juga Nur Hasan, Satpam DPP PDI Perjuangan yang bertugas di rumah aspirasi Hasto Kristianto ini untuk terkait kasus dugaan suap dan juga perintangan penyidikan pergantian antara waktu anggota DPR RI 2019-2024 Hasto Kristianto yang juga menjerat daripada maksudnya Harun Masiku yang juga menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan tentunya kami masih menunggu, Togi, Ayah, bagaimana kelanjutan ataupun fakta yang terkuak pada hari ini terkait Hasto Kristianto yang diduga melakukan dugaan suap. Namun hingga saat ini sidang tampaknya belum dimulai. Kami juga melihat ada
keamanannya juga diperketat pada hari ini dan juga melihat ada beberapa awak media yang kesulitan untuk bisa masuk ke dalam karena ini begitu penuh sekali untuk melihat ataupun menyaksikan beberapa pernyataan saksi yang dipanggil oleh JPU KPK. Dan untuk diketahui juga Ayah dan juga Togi bahwasanya saksi bakal memberikan keterangan sekali lagi untuk perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan. Dan memang dalam surat dakwaan itu disebutkan Hasto sempat memerintahkan Harun Masiku untuk bersembunyi di kantor DPP PDIP, di mana ini untuk menghindari operasi tangkap tangan oleh pihak KPK pada 8 Januari 2020. Dan ini tentunya akan dikuak tentunya Ayah, Togi dan juga pemirsa seperti apa kelanjutan daripada pemeriksaan saksi yang memang sudah berlangsung sejak kemarin dan dilanjutkan pada hari ini pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan esok akan dilanjutkan kembali lagi untuk pemeriksaan saksi. Namun hingga saat ini untuk sidang tampaknya belum dimulai dan kami masih menunggu, Togi, Ayah, apakah nanti ada fakta-fakta terbaru yang terkuak tentunya. Ayah, Togi. Ya, terima kasih Syahriza Zanski atas informasinya melaporkan langsung dari PN Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebelumnya Rizky Aprilia, mantan anggota DPR RI fraksi PDIP ini hadir sebagai saksi pada sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristianto di PN Jakarta Pusat. Ya, Rizky menangis saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih Dapil 1 Sumatera Selatan oleh Hasto Kristianto. Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu? Karena saya juga kader partai. Mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rizky Aprilia, hadir sebagai saksi menangis terseduh saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih di Dapil 1 Sumatera Selatan pada pemilu 2019-2024 untuk digantikan dengan Harun Masiku. Rizky mengakui bertemu dengan ex kader PDIP Saiful Bahri di Singapura. Saat itu Saiful yang membawa amplop coklat berisi fatwa Mahkamah Agung meminta dirinya mundur dari Dapil 1 Sumsel atas perintah Hasto. Rizky yang menolak permintaan tersebut kemudian mengkonfirmasi kepada Hasto alasan ia diminta mundur pada 27 September 2019 lalu. Iya, intinya saya disuruh mundur. Saksi diminta mundur sebagai caleg terpilih. Betul. Tujuannya supaya apa? Supaya atas nama saudara Harun Masiku ini bisa menduduki posisi DPR RI terpilih gitu. Untuk Dapil Sumsel 1. Iya. Tanyakan masalah pelantikan saya. Ya. Pelantikan saya, undangan saya. Ya. Sempat terjadi dialog pada saat itu bahwa saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur. Menanggapi kesaksian tersebut, tim kuasa hukum Hasto Roni Talapesi menilai bahwa saksi yang dihadirkan tak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan kliennya. Menurut kami bahwa persidangan hari ini juga pun mengungkap bahwa dana operasional itu dari Harun Masiku. Tadi saksi juga mengiyakan karena itu sudah jadi fakta persidangan. Jadi teman-teman terkait dengan dakwaan ini adalah suap, bahwa saksi yang dihadirkan menurut kami tidak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Hingga saat ini, Rizky mengaku tak mengetahui dengan pasti alasan diminta mundur untuk Harun Masiku. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Legend TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah terkait 8 usulan purnawirawan TNI. Namun hal tersebut dibantah. MUI dan Muhammadiyah tegaskan tidak terlibat politik praktis. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memasuki babak baru.
Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. Hal tersebut disampaikan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Namun pernyataan ex-komandan Korps Marinir ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Anwar Abbas menegaskan Muhammadiyah dan MUI tidak terlibat politik praktis. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan, satu diantaranya terkait permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dievaluasi. Pernyataan ini ditandatangani oleh Purnawirawan TNI Fahrul Razi dan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Ya, sementara itu sejumlah pihak menyampaikan dukungannya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk tetap menjadi Wakil Presiden Indonesia. Hal tersebut dilontarkan pasca adanya tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI untuk mengevaluasi Gibran sebagai Wapres. Sejumlah pihak ikut berkomentar soal desakan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diganti. Salah satu tokoh yang turut angkat suara ialah Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili. Menurut Aceh, desakan Purnawirawan tersebut tak perlu ditindaklanjuti. Aceh mengatakan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil pemilihan Presiden 2024. Maka dari itu, Aceh menegaskan seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi negara. Karena itu tentu bagi kami kita harus tegak lurus terhadap konstitusi negara kita, di mana keputusan terkait dengan pasangan Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka adalah keputusan dari hasil pilihan rakyat tersebut. Sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan juga ikut menanggapi tuntutan penurunan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Luhut dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan pemakzulan Gibran kampungan. Apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi Panglima? Tidak ada, saya tahu itu. Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan 8 poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya untuk mengevaluasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 360 jemaah calon haji asal Serang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Today.
Terima kasih Anda masih di iNews Today. Pemirsa, 390 jemaah calon haji asal Serang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ya, jemaah calon haji menjalani pengecekan administrasi dan cek kesehatan. Kloter 23 jemaah calon haji asal Serang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Jemaah menjalani pengecekan administrasi berupa pemeriksaan paspor serta pemeriksaan surat panggilan masuk asrama dan tanda bukti pelunasan biaya ibadah haji. Dijadwalkan jemaah akan transit dan menginap di Asrama Haji Pondok Gede sebelum berangkat menuju Tanah Suci pada Jumat besok. Bisa untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan Hadisti Arifah di Asrama Haji Pondok Gede. Selamat pagi, Hadisti. Seperti apa jalannya pengecekan dokumen dan cek kesehatan di Asrama Haji pada pagi hari ini? Ya, baik. Selamat pagi Ayah, Togi, dan juga pemirsa. Baru saja ini jemaah calon haji asal Serang, Banten baru saja selesai melakukan pengecekan administrasi dan juga cek kesehatan. Dan saat ini sudah terlihat di ruang serbaguna ini sudah mulai kosong, di mana memang jemaah calon haji ini sudah berangsur menuju ke asrama ataupun ke kamar masing-masing untuk melanjutkan istirahat dan juga memaksimalkan kondisi sebelum mereka diberangkatkan pada esok harinya. Dan kalau tadi dapat kami gambarkan kembali bagaimana rangkaian. Memang tadi jemaah calon haji asal Serang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada pukul 8 pagi tadi, di mana mereka ini langsung diarahkan ke ruang serbaguna untuk mengikuti serangkaian kegiatan berupa pengecekan administrasi seperti cek paspor, identitas diri, kemudian juga surat pemanggilan masuk asrama serta juga biaya bukti pembayaran lunas biaya haji. Dan juga tadi kami melihat ini masing-masing jemaah calon haji juga diberikan biaya living cost atau biaya hidup selama di Arab Saudi saat menjalankan ibadah haji yang kalau dirupiahkan ini ada sebesar 3 juta rupiah. Kemudian juga masing-masing mereka tadi ini mengikuti proses pengecekan kesehatan sebelum mereka memasuki kamar untuk beristirahat. Dan kalau terkait jadwal keberangkatan esok hari, nantinya jemaah calon haji ini akan diberangkatkan esok hari untuk penerbangan pukul 5 pagi. Namun pada pukul 1 dini hari mereka sudah diharuskan untuk meninggalkan asrama haji ini dan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melakukan perjalanan menuju ke Tanah Suci Arab Saudi. Dan juga untuk hari ini hanya ada satu kloter yang tiba di asrama haji ini, yakni kloter 23 dari Serang, Banten. Sementara juga untuk hari ini terkait keberangkatan sudah diberangkatkan juga jemaah haji pada dini hari tadi sebanyak 3 kloter, baik itu dari Lampung, kemudian juga dari Banten dan juga dari DKI Jakarta yang diberangkatkan pada sekitar pukul 3 pagi tadi. Artinya kalau untuk hari ini untuk jemaah yang diberangkatkan sudah tidak ada lagi, begitupun juga untuk yang tiba hanya satu kloter tadi pukul 8 dari Serang, Banten. Dan sekarang saat ini para jemaah calon haji ini sudah harus untuk istirahat dan juga tentunya memaksimalkan kondisi sebelum esok hari, tepatnya pada dini hari pukul 1 mereka harus meninggalkan. Dan memang untuk jemaah haji ini mereka diharuskan untuk transit dan juga menginap di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur ini sebelum mereka melakukan perjalanan menuju ke Arab Saudi. Togi, Ayah. Baik, terima kasih Hadisti Arifah atas informasinya melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi mengunjungi Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Ya, dalam kunjungan Ketua PPIH Arab Saudi yang juga Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama mengingatkan pencegahan penyakit dapat dimulai dari kesadaran diri jemaah. Jemaah diminta untuk tidak memaksakan diri dengan mengejar ibadah sunnah yang dapat menguras energi secara berlebihan. Ya, Klinik Kesehatan Haji Indonesia ini berfungsi sebagai pos layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut yang siap memberikan penanganan medis 24 jam bagi jemaah yang membutuhkan perawatan intensif atau observasi lanjutan.
Selama penyelenggaraan haji, Kementerian Kesehatan mendirikan 2 KKHI di Mekah dan di Madinah. Ya, pemirsa, petugas pelindung jemaah mendeteksi kedatangan 30 warga negara Indonesia yang hendak berhaji dengan visa ziarah di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Ya, mereka bahkan rela membayar hingga 150 juta rupiah untuk bisa melaksanakan haji dengan visa ziarah. Dan berikut laporan Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Kemarin, tim Konsulat Jenderal RI Jeddah menemukan 30 calon jemaah haji legal tiba dan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Saat diajak bicara tim pelindung jemaah, setiap orang dari mereka membayar 150 juta untuk pergi ke Arab Saudi dengan visa ziarah. Diimbau bagi masyarakat untuk tidak percaya dengan janji manis oknum mengenai keberangkatan haji dengan visa tidak resmi. Hal ini terkait dengan peraturan Arab Saudi yang tahun ini super ketat untuk urusan haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Baik, kita ke informasi lain, pemirsa. Pendiri Microsoft Bill Gates memberikan dana hibah sebesar 159 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,6 triliun kepada Indonesia. Ya, hal itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat menerima kunjungan Bill Gates di Istana Jakarta. Pendiri Microsoft dan Gates Foundation sekaligus tokoh filantropis Bill Gates tiba di Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Kehadiran Bill Gates disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Bill Gates, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Keduanya kemudian menggelar pertemuan tertutup membahas berbagai isu strategis dan kerjasama di sejumlah bidang. Bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia. I just announced that I've decided to convene our council for the national awards. You know, Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. And yeah, Indonesia is one of the first to launch that. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Bill Gates telah memberikan dana hibah lebih dari 159 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia. Dana hibah ini akan banyak dialokasikan ke sektor kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ungkap pendiri Microsoft and Gates Foundation Bill Gates ini tengah mengembangkan vaksin TBC. Sementara itu, Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin tersebut. Ya, pemirsa, hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Bill Gates dalam pertemuan mereka di Istana Merdeka Rabu pagi. Pemerintah Indonesia pun menyambut baik kepercayaan untuk ikut serta dalam uji coba vaksin TBC, mengingat Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Sementara itu, Bill Gates optimis terhadap pengembangan vaksin TBC dan peran penting Indonesia dalam uji coba vaksin tersebut. Vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan dicoba. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap